Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat pencinta dongeng Sunda. Kali ini saya akan membahas dongeng Sunda yang dibawakan oleh Mang Barna. Kenapa saya akan membahas ini? Karena salah satu dongeng Mang Barna yang berjudul Dongeng Dedemit Curug Sanghyang ini sampai diangkat menjadi karya ilmiah skripsi yang disusun oleh Gen Miss Pagi dari Universitas Komputer Bandung. Dari pembahasan ini saya akan pengen tahu mengapa sih judul Dongeng Dedemit Curug Sanghyang ini sampai diangkat menjadi sebuah karya ilmiah di Universitas Komputer Bandung. Begini latar belakangnya. Kang Gen membuat karya ini dilatar belakangi dari Dongeng Dedemit Curug Sanghyang. Saya bacakan ya latar belakangnya. Gini, Dongeng Dedemit Curug Sanghyang adalah dongeng yang ada dalam program acara Dongeng Sunda Mang Barna di Radio Lita FM Bandung. Asal muasalnya Kang Gen Miss Pagi mengangkat judul ini dari adanya acara Dongeng Sunda Mang Barna di Lita FM Bandung. Apa sih dongeng? Dongeng merupakan hasil karya dari Ki Leuksa pada tahun 1992 yang didongengkan kembali oleh Mang Barna dengan judul Dongeng Dedemit Curug Sanghyang dengan menggunakan bahasa Sunda Buhun, yaitu Sunda murni, Sunda asli, tidak ada campuran bahasa Indonesia atau apa. Kalau sekarang kan Sundanya sudah Sunda pasaran, Sunda gohal. Tapi dalam dongeng ini menggunakan Sunda Buhun atau disebut bahasa Ibu Sunda. Dongeng tersebut berupa semi skenario yang dikhususkan untuk konsumsi radio. Dongeng Dedemit Curug Sanghyang termasuk dalam dongeng-dongeng berumus formula Thales. Ngerti bahasana formula Thales itu apa? Jangan lah. Itu karakter-karakter yang dalam Dongeng Dedemit Curug Sanghyang diperankan oleh Jalil. Jadi dongeng Dedemit Curug Sanghyang itu diperankan oleh Jalil sebagai antagonis tuh. Dengarti deui antagonis teh naon. Dan si Toleng sebagai pemeran protagonis. Bahasa mana kata ya begitu. Ini latar belakang yang diangkat oleh Kang Gen Miss Pagi dalam skripsinya. Lanjut, Dongeng Dedemit Curug Sanghyang merupakan sebuah sastra lisan, mempunyai karakter suara dalam setiap pemerannya. Dongeng Dedemit Curug Sanghyang yang dikonstruksi oleh Radio Lita FM Bandung pada tanggal 17 Februari sampai dengan 10 Mei 2014 dalam acara Dongeng Sunda Mang Barna. Ini yang latar belakangnya. Dan selanjutnya masih latar belakangnya, dongeng merupakan suatu realitas sosial yang dikonstruksi oleh pengarang dongeng melalui
dunia intersubjektif, hampir ngerti ya mah intersubjektif mah, dilanjutkan ke Mang Barna sebagai pendongeng tuh di Radiolita FM Bandung melalui dongeng Sunda, menunjukkan ciri-ciri realitas sosial yang dibentuk atau disusun oleh Radiolita Bandung sebagai sebuah tanda yang mempunyai keberadaan mengenai dongeng Sunda dan budaya Sunda di Radiolita. Ini menjurusnya ini tidak, skripsi ini tidak cenderung ke judul Curug Sanghyangnya, tetapi ini mengkonstruksinya ke Radiolita. Dongeng Sunda melalui Mang Barna akan menjadi nyata dalam sebuah program acara di Radiolita FM Bandung. Program ini dapat berpengaruh kepada kepada citra sebuah radio, bila mana keberhasilan dalam mengkonstruksi program berdasarkan realitas sosial berjalan sebagaimana mestinya melalui eksternalisasi, yaitu sebagai bagian dari penyesuaian diri individu dengan dunia sosial kultur sebagai produk manusia, sedangkan objektivitasasi sebagai interaksi sosial yang terjadi dalam dunia intersubjektif yang dilembagakan atau sudah melalui proses institusionalisasi dan internalisasi, yaitu proses di mana individu mengidentifikasikan dirinya dengan lembaga-lembaga sosial atau organisasi sosial tempat individu menjadi anggotanya. Ini menjurusnya ke lembaga radio. Selanjutnya, dongeng Sunda merupakan hasil dari kebudayaan yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat Jawa Barat. Nih, menurut literatus Teng Soe dalam bukunya 1988 halaman 166 mengemukakan dongeng ada. Jadi ini secara teoritis menurut literatus Teng Soe dalam bukunya, yaitu dongeng adalah cerita khayalan semata yang sulit dipercaya keberadaannya. Dalam dongeng dijelaskan hal-hal yang ajaib, aneh, dan tidak masuk akal. Ini berkaitan dengan karya ilmiah. Dahulu, dongeng diciptakan untuk anak kecil. Isinya penuh dengan nasihat, karena dongeng muncul pertama kali pada zaman sastra purba di Indonesia. Maka pada mulanya tergolong sastra oral atau sastra lisan. Tuh, disampaikan dari mulut ke mulut. Dongeng terdiri dari beberapa jenis menurut Thomson yang dikutip dan Dananjaja tahun 2017 halaman 6. Jenis-jenis dongeng dibagi ke dalam 4 golongan, yaitu 1. Dongeng binatang, 2. Dongeng biasa, 3. Dongeng lelucon dan anekdot, 4. Berumus, yaitu semacam dongeng ini tadi, dongeng berumus yang sifatnya skenario. Jadi dongeng yang dibawakan oleh Mang Barna itu karena sifatnya
bersifat berumus. Itu ini yang diskenariokan, bukan dongeng cerita-cerita anak dulu atau dongeng-dongeng binatang yang mayoritas memang kalau dongeng-dongeng Sunda itu kebanyakan skenario. Selanjutnya, pembahasan mengenai konstruksi sosial media massa tidak terlepas dari pemikiran dasar tentang konstruksi realitas sosial atas realita yang berpandangan bahwa realitas memiliki dimensi subjektif dan objektif, di mana masyarakat sebagai penduduk manusia dan manusia sebagai penduduk masyarakat. Yang keduanya berlangsung secara dialektis. Maka kemunculan media massa sebagai revisi pendekatan konstruksi sosial atas realita yang dikembangkan Berger dan Luckman. Media massa, khususnya radio, mampu melakukan sirkulasi informasi yang cepat dan luas, sehingga konstruksi sosial berlangsung dengan sangat cepat dan merata. Itu yang melatar belakangi gen-gen Pagi mengangkat judul dongeng Sunda yang berjudul Dedemit Curug Sanghyang yang dibawakan oleh Mang Barna ini, yang dikarang oleh Ki Leuksa. Berarti dongeng ini sangat, khususnya dongeng di Sunda itu sangat luar biasa. Alhamdulillah, memang kebudayaan yang sangat banyak disenangi oleh masyarakatnya sendiri. Kalau misalkan budaya tidak disenangi oleh masyarakat sendiri, itu ya miris lah kalau tidak disenangi. Ini produk banget lokal budaya lokal sendiri dan disukai oleh warganya sendiri. Sampai saat ini masih banyak pencinta setia dongeng Sunda. Demikian sekilas ulasan dari skripsinya Kang Gen Pagi. Karena channel saya itu akan membahas tentang mengenai dongeng-dongeng Sunda ke depannya. Jadi saya akan sampai melihat-lihat dan menemukanlah sebuah di website, menemukan salah satu skripsi yang diangkat oleh Gen Pagi ini. Dan saya tidak akan membacakan skripsi orang lain seperti yang gamblang, itu nama liur. Nanti kedepannya yang saya akan bahas adalah kesimpulan dongeng dan dongeng itu yang misalkan dongeng Sirawing, dongeng Bang Barma, intisari dari dongeng-dongengnya atau apa semacam dongeng Sitoleng, dongeng Bang Barna yang waktu yang Sitoleng yang judulnya itu Amanat Bapak, semacam itu, banyak pesan-pesan dan banyak, karena itu banyak nilai sejarahnya, itu memang tidak terlalu jauh lah dari sejarah. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih.